gembira ketika orang itu tertimpa musibah, faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Kita mau berobat kemanapun juga, sampai manapun juga, kata Allah belum sembuh, belum sembuh. Tapi indahnya kalau kita bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Jadi langsung saya ajak ke channel YouTube saya, Zulkarnain Bayan. Ya Saman, ya Cacam, Albam, Pacak Galau, Alhamdulillah. Mantap ya? Mantap. Ini kita gabungkan antara budaya daerah dengan Islam. Siap. Jadi beliau ini mungkin sudah dikenal dengan nama Buya Subakir sebagai mukjizat Al-Quran. Terapi mukjizat Al-Quran. Tema hadir bersama kita. Kemudian beliau juga sebagai pimpinan Pondok Modern Syifaur Rahmah Singkut. Kemudian banyak sekali kegiatan beliau ini. Rutin tiap tahun mengajar silat di Uzbekistan. Wah, mantap Ustaz. Ya. Nah ini wong dusun, wong kitonian sudah ke pentas internasional, bukan hanya nasional, sudah sampai ke pentas internasional. Dan ini mungkin memotivasi anak-anak muda yang beliau ini walaupun tinggal di Singkut sebenarnya asli Muratara. Siap. Jadi memotivasi kita semua bahwa dari manapun kita berasal, bagaimanapun keluarga kita, ketika kemauan kuat itu ada, insya Allah kita bisa berprestasi. Siap. Nah, jadi kami persilakan Ustaz Buya Subakir untuk menerangkan atau menjelaskan kegiatan beliau yang ada sekarang. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, channel Kiai Haji Zulkarnain Bayan dimanapun berada, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pertama, Kiai sudah mengundang kita hadir di channel yang spesial ini, channel yang bukan kaleng-kaleng ya Kiai. Alhamdulillah, apalagi beliau ini bukan kaleng lagi lantarum ya. Allah Akbar, alhamdulillah. Kegiatan kita pertama untuk kegiatan di Indonesia atau nasional itu biasa kita di TMA Center Kiai, yaitu terapi mukjizat Al-Quran. Sederhana karena banyak hamba-hamba Allah ini ketika sakit ini rata-rata kembali kepada Allahnya dalam keadaan suul khotimah. Kenapa? Ujian yang paling sulit bagi hamba Allah biasanya ketika tua dan dalam kondisi sakit, atau ketika kondisi sakit biasanya seperti itu. Karena ketika orang sakit terus kemudian keluarga di sampingnya atau mulai dari keluarga besarnya atau sahabatnya itu kadang-kadang memberi rekomendasi yang salah. Akhirnya karena orang sakit itu kan dia posisi lemah juga, mentalnya lemah. Jadi ketika informasi yang dia terima salah, ya dia ngikuti aja. Betul. Jadi banyak orang ini sekarang itu katanya katanya di sana hebat, katanya di sana keren. Ketika medis tidak bisa lagi, atau ketika medis sudah mentok, mungkin sudah sering berobat ke medis, atau bisa jadi juga karena keterbatasan dana, akhirnya mencoba ke alternatif. Nah, alternatif inilah banyak tempat-tempat yang salah yang dikunjungi. Memang budaya di negara kita Indonesia ini biasa berkunjung ke tempat-tempat alternatif. Nah, ada sebagian tempat-tempat alternatif yang boleh kita kunjungi, tapi ada yang tidak boleh. Banyak yang boleh kita kunjungi, kita datang kepada kiai, kita minta doa kepada kiai, ini sangat baik sekali. Atau kita berbekam, atau kita kemudian mungkin ada pijit refleksi, ya, kalau tradisional kita ya. Ada yang menyarankan juga dengan herbal kiai. Tapi banyak sekali yang pergi ke dukun-dukun kiai. Nah, inilah makanya kita terjun di dunia ini, di tempat ini. Karena
Kiai yang berdakwah, ustadz yang berdakwah di atas panggungnya sudah banyak, di atas mimbar sudah banyak, di dalam YouTube juga luar biasa seperti itu. Nah, untuk yang terjun di dunia alternatif khususnya terapi Al-Quran ini, atau juga teman-teman banyak dengan nama ruqyah kan gitu kan. Kalau kita terapi mujizat Al-Quran karena memang pertama Al-Quran sumber utama, yang kedua dikombinasi dengan beberapa gerakan-gerakan senam, gerakan-gerakan sentuhan-sentuhan dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Tapi fokus utamanya adalah Al-Quran. Disentuhnya dengan Al-Quran, dibaca dengan Al-Quran. Seperti itu. Bukan ya, karena Quran itu kan syifa ya. Betul, Kiai. Ya, Quran itu kan obat sebenarnya. Betul, Kiai. Tapi kita kadang-kadang ya karena mungkin keterbatasan wawasan dari masyarakat dan umumnya, jadi lupa bahwa Quran itu obat ya. Betul, betul. Jadi karena beranggapan bahwasanya orang yang bisa menyembuhkan itu orang yang hebat, orang yang sakti ya. Nah, kita ingin menepis itu, kita ingin menyelesaikan itu. Artinya Al-Quran ini bisa menyembuhkan siapa saja ketika dibaca dengan benar, dengan baik, dengan niat, terutama biniyat, dengan niat. Innamal a'malu binniyati, dengan niat ini Kiai. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini hanya membaca saja, alhamdulillah kita sudah dapat pahalanya, sudah dapat rahmatnya, semoga ya, semua dapat berkahnya. Tapi ketika dengan niat, otomatis ada tambahan-tambahan lagi insya Allah yang kita dapat tuh Kiai. Nah, terutama niat untuk syifa bagi orang yang sakit Kiai. Nah, seperti itu. Nah, kita menyampaikan ini dengan mudah. Kita sampaikan dari kilometer 0 Aceh sampai Papua gitu Kiai. Bahkan kita sampaikan keliling di luar negeri untuk menyampaikan pesan bahwa Al-Quran ini indah, mudah. Beliau nih. Jadi pengalamannya ngobati dalam melalui mukjizat Quran ini bukan ini aja teman-teman, bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya Sumatera, tapi sudah sampai, alhamdulillah sudah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau Malaysia, Singapura, mungkin kita tiap tahun rutin. Bersama dengan silat Kiai, paketnya silat. Karena silat ini kan memang kita duta utusan. Sampai saat ini alhamdulillah kita jadi pengurus PBIC pusat kan itu. Pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah di PBIC ini kita sendiri bagian mental spiritual Kiai. Bagian mental spiritualnya. Teman-teman semua, wong kita meratakan beliau ini sudah masuk ke pengurusan nasional, Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan berkah, kemudian bisa memberi kontribusi untuk daerah kita, Insya Allah. Amin. Ya. Nah, jadi melalui silat, kemudian melalui terapi mukjizat Al-Quran, itu yang perlu kita ini kan. Nah ini nyinggung masalah pengalaman antum Ustaz. Di dalam mengobati melalui terapi mukjizat Al-Quran. Ini kalau antum sudah terjun ke lapangan nih, udah banyak kan. Nah, pengalaman yang antum ini pengalaman susah, kemudian ini ya, gimana nih? Alhamdulillah sembuh itu lagi-lagi milik Allah. Yang bisa menyembuhkan Allah. Itu yang keyakinan. Ya. Kita hanya ikhtiar saja, tetapi yakinlah. Al-yaqinu la yuzalu bisaqan gitu. Ketika yakin kita sampai betul-betul ibarat kabel itu. Kabel ini ketika tidak connect maka tidak akan pernah ibarat kata listriknya bagus itu kayak bisa konslet dan lain sebagainya. Bahkan apinya mungkin arusnya tidak baik. Tapi ketika kita yakin betul-betul bersama Allah dan Al-Quran itu adalah syifa, itu banyak yang Allah sembuhkan. Tapi ketika orang hanya coba-coba atau dia mungkin putus asa, ini kok nggak ngepek, ini kok nggak sembuh. Saudaraku, wahai saudaraku, ingat, Al-Quran dibaca secara langsung mungkin tidak kelihatan efeknya, tapi sesungguhnya efek itu dirasakan oleh bagian terkecil dari tubuh kita. Cuman prosesnya penyembuhannya hanya Allah yang tahu. Jadi kembali kepada Al-Quran betul-betul, karena Al-Quran sesuai dengan firman Allah kayak surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimin illa khusara. Jadi ini penyembuh.
merugi orang-orang yang zalim, yang tidak mau kembali kepadanya. Tapi kesembuhan ini butuh kesabaran. Maka soal Baqarah itu kan menyampaikan bahwa wabasyiril sabirin, berilah berita gembira ketika orang itu tertimpa musibah, faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Kita mau berobat kemanapun juga, sampai manapun juga, kata Allah belum sembuh. Tapi indahnya kalau kita bersama Al-Quran, andai kata kita belum sembuh, ingat Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat untuk kita. Keyakinan yang kita yakini Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah cahaya bagi alam semesta ini, maka ini akan menemani kita nanti di surga. Tapi ketika kita memilih solusi yang lainnya, bahkan sampai mengabaikan Al-Quran, ketika kita belum Allah sembuhkan, maka kita akan menderita karena kita tidak bersama Al-Quran. Begitu kira. Ya, ini itu teman-teman, kita kan sering ada melihat itu. Jadi di HP kan dulu pernah nahan napas, ya. Jadi kita bisa nahan napas panjang berarti sehat artinya. Kemudian kalau ini berarti paru-parunya sehat, kalau ini jantungnya sehat. Nah, kita itu kan di dalam baca Quran itu, ya. Istilahnya dusun itu tidak boleh ngalir napas, kan? Ya. Jadi itu tilawah terutama, ya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran itu banyak oksigen yang masuk dalam tubuh kita, bahkan dalam kepala kita, kan. Dan itu oksigen itu ya kebutuhan yang penting bagi tubuh kita. Itu dari satu sisi saja, ya. Belum yang lainnya. Kemudian ketika kita sholat, kan, itu kalau daging, kalau rongga-rongga yang lain, dia nyerap makanan dari pori-pori ini. Tapi ada tulang itu tidak punya pori-pori. Nah, ini menurut kesehatan, kan? Ya. Nah, bagaimana agar tulang itu mendapatkan gizi? Dia harus banyak bergerak. Nah, itulah mungkin, ya, nah, mukjizat daripada, artinya orang yang sering melaksanakan salat itu ada kesehatan di sana. Ya. Ini yang yang perlu kita pahami, ya. Saya setuju sama beliau. Kadang-kadang kita kalau orang sudah sakit itu, ya mentalnya sudah down, Ustaz. Ya, ibarat orang hanyut. Ya. Pokoknya apa aja dicari, ya. Nah, ketika dia salah mendapat informasi orang-orang dari orang sekitarnya, ya bisa jadi terperosok dalam kesyirikan. Ya, nah, akhirnya disuruh ini, padahal itu bukan bantuan Allah dia yakini. Nah, itu untuk mukjizat Al-Quran. Jadi kesan itu bagaimana, Ustaz? Di lapangan, saya ini pernah lihat beliau ini menyembuhkan orang yang sakit kanker, kalau saya. Alhamdulillah. Nah, menyembuhkan sakit kanker payudara, ya. Nah, itu kan suatu hal yang kalau di dalam medis kesehatan modern, ya itu tidak simpel menyembuhkan, ya. Itu. Nah, itu gimana, coba? Kanker ini penelitian kami melalui Al-Quran, termasuk sahabat-sahabat yang lainnya sudah meneliti melalui Al-Quran. Artinya jumlah yang sakit ini kita kumpulkan, yang cancer ini, rupanya memang ada ikut andil syaitan di dalamnya. Sederhana prosesnya ini, tapi banyak proses yang lain. Proses yang salah satu yang kita jelaskan adalah setan ataupun jin tidak bisa membuat sakit manusia, karena sakitnya Allah yang memberi penyakit. Tapi mereka bisa memperkeruh penyakit atau memperkuat atau memperparah penyakitnya. Contoh sederhananya, misalnya sakit di bagian jari ini. Nah, ada bagian darah, nanti dia sumbat di bagian sini, seperti itu. Nah, mereka sumbat atau mereka tahan hingga darah ini tidak sampai ke tempat ini. Nah, ini prosesnya, akhirnya lama-lama sakit. Makanya kenapa sih orang yang berobat, ada yang lapor, mungkin semuanya kadang-kadang sering merasakan, saya sudah pergi ke medis tapi kok belum sembuh sih, gitu. Masih ada sakitnya. Atau saya sudah pergi ke kiai tapi kok belum sembuh, gitu loh. Karena apa? Karena belum bisa mengombinasikan duanya. Pertama, ikhtiar paling utama adalah Al-Quran.
kemudian sholat, bermunajat kepada Allah. Ketika ini belum ada solusi, maka segera datang ke medis. Nah, ketika kita sudah datang ke medis, maka herbal yang diminum atau obat yang diminum atau obat-obat yang diberikan oleh medis, ini sederhananya sebenarnya dengan kita membaca Al-Fatihah, kita meminumnya dengan Al-Fatihah, Kiai. Terus kemudian ketika dokter itu datang mau menyuntik kita baca Bismillah. Ini Masya Allah, semuanya sudah bersama Allah dan bersama Al-Quran. Ya, itu sebenarnya ikhtiar kita itu kan wajib saja. Artinya bukan berarti kalau kita ke dokter berarti kita tidak percaya dengan, bukan begitu. Bahkan Islam itu kan, Al-Quran juga kan menyuruh kita untuk berikhtiar. Tidak berikhtiar juga salah. Nah, di antaranya ikhtiarnya berobat ini, kemudian apa namanya, ya mungkin dari buah-buahan, dari gerakan, kemudian tapi awal tadi yang harus kita yakini bahwa sakit, kemudian bantuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini ya. Nah, jadi kalau keyakinan itu sudah ada, kita mengikuti berobat ikhtiar kita, insya Allah kita akan tetap pada jalur yang tidak melenceng itu saja. Tidak terjerumus pada hal-hal yang syirik. Betul. Kembali kepada cancer tadi, Kiai. Cancer itu otomatis penyakit yang untuk saat ini di dunia maupun di Indonesia itu penyakit yang sangat-sangat sulit disembuhkan. Ya, Sat, ini pengalaman Anda di Indonesia, real ini ya, pengalaman di rumah sakit. Jadi saya